Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Beliwin Ginting di channel saya. Hari ini firman Tuhan yang saya bagikan berjudul Diberkati untuk menjadi berkat. Kita akan melihat contoh di Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari tentang Yusuf. Yusuf ini ada rencana Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi berkat. Bukan hanya sekedar diberkati. Maka kita akan melihat apa yang dialami Yusuf ini. Melalui proses-proses yang dialaminya, yaitu pertama, bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan tetap campur tangan, akhirnya sampai ke Mesir, ke seorang kepala pengawal raja bernama Potifar, dan di sana dia disertai Tuhan. Bukti dia disertai Tuhan, apapun dikerjakan Yusuf itu berhasil, sehingga Potifar menyerahkan semua kepercayaan kepada Yusuf karena semua yang dikerjakannya berhasil. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Tapi ternyata Yusuf yang diberkati Tuhan itu harus melewati banyak proses, Bapak. Yaitu proses apa? Dia harus masuk penjara karena difitnah ketika Nyonya Potifar mau berselingkuh dengan dia tidak mau. Akhirnya dia difitnah, dituduh bahwa Yusuflah yang ingin memperkosa Nyonya Potifar. Padahal tidak, tapi di penjara pun dia ditolong Tuhan. Jadi dia di penjara, dia bisa mengartikan mimpi. Dan waktu diartikannya mimpi, pegawai Firaun, ada satu orang pegawainya itu juru minum dan juru roti. Dan semua yang diartikan Yusuf itu terjadi. Kenapa bisa Yusuf mengartikan? Tuhan yang menolong Yusuf. Tuhan yang membuat Yusuf bisa mengerti arti mimpi. Lalu pada saat keluar yang diartikan itu, si juru minum, Yusuf bilang begini, nanti kalau kamu keluar, ingat saya ya. Tapi dia dilupakan. Tapi Tuhan tidak lupa. Ya, ini menjadi pelajaran pada kita. Sekalipun ada yang kita tolong, orang melupakan kita, tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Tuhan pasti ingat. Lalu apa yang terjadi? Kembali ya, Yusuf terjadi mujizat dalam hidupnya, yaitu Firaun bermimpi. Nah, kita tahu semua apa mimpi Firaun itu. Lalu disitulah juru minum yang sudah keluar tadi mengingatkan kepada Firaun bahwa dalam penjara dulu ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Firaun bilang panggil keluar. Lalu dipanggil, betul Yusuf bisa mengartikan itu. Saat Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu ada 7 lagi ekor yang kurus memakan yang gemuk. Lalu ada juga 7 bulir gandum yang bernas dimakan oleh 7 yang tidak bernas. Dan Yusuf mengartikan Tuhan yang membuat dia mengerti. Yusuf bisa mengartikan bahwa akan ada masa kelimpahan 7 tahun dan masa kesukaran 7 tahun. Nah, ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpi, dia diangkat Firaun menjadi perdana. Nah, kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk terus mengangkat Yusuf dari mulai dijual, difitnah, tapi dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, menjadi perdana menteri. Dan dia menjadi berkat, bisa menolong orang-orang yang sedang kelaparan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih yang semua mendengar firman Tuhan ini tentang Yusuf ini, apapun masalah Bapak Ibu saat ini, kesulitan apapun, tetaplah di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum jadi berkat. Dia seperti Yusuf, tadinya dia pelayan, tapi karena Tuhan mau angkat dia menjadi berkat melalui proses. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami hal seperti itu. Ada rencana Tuhan yang mulia, yang indah untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menjadi berkat. Maka apapun saat ini proses dihadapi, mari tetap percaya Tuhan pasti tolong seperti Yusuf. Andalkan Tuhan ya. Andalkan Tuhan segenap hati. Maka Tuhan Yesus pasti akan tolong Bapak Ibu, dan buka hati, katakan Tuhan aku mau menjadi berkat. Lewat kesulitan, lewat masalah yang ku alami sekarang ini, aku mau menjadi berkat. Pasti akan digenapi Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari izinkan kembali saya berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kalau Yusuf mengalami banyak masalah, dia dijual oleh saudaranya, dia difitnah, masuk penjara, tapi orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan menjadikan kebaikan. Engkau Tuhan mengangkat Yusuf karena dia tetap setia di dalam keadaan apapun, dia tetap setia kepadamu. Maka Engkau jadikan dia menjadi berkat. Maka hamba berdoa bagi semua saudara-saudariku yang melihat dan mendengar video ini, apapun masalah mereka saat ini, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Tolong Tuhan, sehingga sesudah lewat masalah-masalah dihadapi, khusus tentang masalah COVID ini, Tuhan Engkau tolong sehingga lewat masalah ini, Engkau Tuhan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang saat ini mengalami masalah dan kesulitan ini, akhirnya menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan di dalam kitab